billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Klana Yuda mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi bab 2 episode yang ke-32. Selamat mendengarkan. Dalam episode yang ke-31 telah diceritakan setelah Gatra Bumi, Glagah Putih, dan Bagus Sasmita atau lebih senang dipanggil dengan sebutan Putut Yudoklana beristirahat di kediaman seorang Jagabaya di Padukan Serumbung. Ketiganya kemudian melanjutkan perjalanannya. Ternyata perjalanan mereka telah disambut oleh suara burung-burung seperti kutilang, berencak, jalak, dan lainnya yang membuat hati ketiganya terlihat gembira. Dan suasana tersebut telah mewarnai pagi yang cerah di lereng Gunung Merapi itu. Lalu ketika orang pemuda itu memperlahan laju kudanya sambil menikmati udara yang masih segar di pagi hari, mereka pun juga dapat menikmati panorama daerah perbukitan Munreh yang membujur dari timur hingga ke utara. Sementara dua gunung hampir sama bentuknya, yaitu Gunung Sumbing serta Gunung Sindoro, seakan-akan merupakan saudara kembar menjulang tinggi di sebelah barat. Dan terlihat juga Gunung Andong serta Gunung Telmoyo sepertinya sedang duduk dan berdiri memandang indahnya Rawa Pening. Ternyata semua terlihat dari lereng Merapi dengan indah di waktu langit terang dan surya mentari memencar dari arah timur. Kelakang Gagah Putih, ada seperti bukit di tengah-tengah itu, apa namanya? Gatra Bumi memecahkan keheningan dengan pertanyaannya. Kalau dilihat bentuk seperti bende dan di tengahnya seperti tercantap sebuah paku, itu Bukit Tidar namanya, jawab Glagah Putih. Dan di sanalah tujuan kita, Gatra Bumi, tambah Glagah Putih. Dimas Glagah Putih, pada dahulu kala, kalau tidak salah Romo Pangeran Aryo Suryaningrat pernah bercerita padaku, ada seorang yang bernama Ronggo Tohjoyo dari Kerajaan Demak Bintoro pernah di Bukit Tidar dalam mengemban tugasnya untuk memburu serta mengambil kembali dua pusaka yang diambil oleh seorang serta kawan-kawannya, berkata Putut Yudoklana. Benar, Raden? Maaf Kakang Putut Yudoklana. Aku juga pernah mendengar cerita dari Ki Gede Menoreh ketika waktu masih muda, jawabnya. Tidak terasa mereka sudah memasuki wilayah Kademangan yang cukup besar. Kademangan tersebut adalah Kademangan Salam. Saat itu ketiganya ternyata telah sampai di Padukuhan Ngulon yang masih termasuk wilayah Kademangan Salam. Sambil memperlambat lari kudanya, mereka pun berhenti di sebuah pasar yang cukup ramai. Pasar tersebut merupakan jalan lintas para pedagang untuk menjual dagangnya di daerah sekitarnya. Sesaat kemudian mereka telah berhenti di sebuah kedai makan. Kang, pesen nasi dan lauknya untuk 3 orang ya, berkata Glagah Putih pada penjaga kedai. Sambil tersenyum ramah, penjaga kedai tadi mengambilnya dan menawarkan lauknya berupa oblok-oblok melanding dicampur ikan wader pari, buntil, daun talas, dan juga ada pelas kedelai hitam, katanya. Sambil menelan ludahnya, Gatra Bumi yang langsung memesan, oblok-oblok melanding kan, dicampur ikan wader pari dan buntil daun talas ya.
Melihat Gatra Bumi sudah tidak sabar, Gagah Putih dan Putut Yudoklana menahan tawan. Namun ketika Gatra Bumi melihat dua temannya menahan tawannya, ia pun menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sambil tersenyum malu. Sehingga mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan untungnya di dalam kedai belum banyak yang datang. Lalu pesanan hidangan pun telah diantar di meja mereka. Dengan nikmatnya mereka pun menikmati hidangan yang telah dipesan itu. Sambil menikmati sarapan pagi, ternyata mereka berencana pergi ke tanah perdikan Meroreh dahulu sebelum ke Bukit Tidar. Karena mereka ingin berjalan kaki supaya tugas mereka nantinya lebih leluasa. Demikianlah, setelah selesai semuanya, mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah perdikan Meroreh. Tidak beberapa lama kemudian, ketiganya sudah memasuki dusun Embang Limus. Lalu mereka memperlambat lari kudanya karena mereka merasa ada beberapa orang berkuda sedang membututinya. Pada saat itu, dua orang telah memacu kudanya mendahului Gagah Putih, sedang 4 orang lainnya masih berada di belakang. "Maaf Kisanak," berkata salah seorang penunggang kuda yang mendahului itu. Kemudian lautnya, "Di manakah letak Bukit Tidar itu?" Orang itu bertanya sambil melirik kuda Gagah Putih. Sesaat kemudian Gagah Putih yang menjawab. Ia pun lalu memberi ancar-ancar. "Kisanak, kalian bisa memilih beberapa jalur. Jalur pertama, Kisanak melalui jalan ini lurus saja dan setelah menemui pertigaan, kemudian Kisanak ke arah ke kanan. Setelah sampai di Padukuhan Lagahombo, Kisanak terus saja, maka akanlah Kisanak yang dituju. Dan jalur kedua, Kisanak boleh kembali ke arah jalan yang Kisanak tadi lewati, dan di sebelah itu. Setelah itu Kisanak belok ke kiri. Setelah sampai di Padukuhan Tanjung, maka lurus saja, nanti Bukit Tidar pun sudah terlihat." Kemudian mereka pun mengucapkan terima kasih dan mereka memutar kudanya untuk menemui 4 rekannya yang berada di belakang Gagah Putih. Namun yang tak diduga-duga telah terjadi. Ketika salah seorang yang bertanya tadi jaraknya tidak jauh dari Gatra Bumi, tiba-tiba saja ia telah meloncat dengan cepat. Kakinya telah menendang bahu Gatra Bumi. Ketika itu, Gatra Bumi yang tidak menduga bahunya akan diserang, ia pun dengan kepekaannya yang sudah terlatih berusaha memalingkan kudanya. Gatra Bumi pun terhindar dari serangan yang tiba-tiba itu. Namun hanya bajunya yang terkena sambaran angin tendangan yang cukup kuat. Namun tendangan orang tadi ternyata berlanjut mengarah ke Gagah Putih yang berada di antara Gatra Bumi dan Putut Yudoklana. Tetapi Gagah Putih dengan tangkahnya menyendal pancing kendali kudanya. Maka kuda Gagah Putih pun maju beberapa langkah ke depan. Namun karena derasnya tendangan orang itu, ketika hampir mengenai Gagah Putih, hampir saja menghantam Putut Yudoklana. Tetapi Putut Yudoklana dengan sikapnya, ia pun telah menyilangkan kedua tangannya untuk menangkis serangan tersebut, sehingga benturan pun tak terangkat. Putut Yudoklana telah terdorong ke samping, namun dengan ketangkasan ia pun meloncat serta berputaran beberapa kali di atas pelana kudanya. Maka Putut Yudoklana sudah berdiri lagi di atas tanah dengan gagahnya. Sedangkan lawannya yang menyerang juga cukup kecil. Ia pun meloncat sambil bersalto, maka orang itu sudah berada di dekat kawan-kawannya. Kemudian orang itu berkata kepada temannya, "Kakang Gema Ijo," salah seorang kawan tadi bertanya padanya, "bagaimana adik Kakak Ireng?"
jawab Kema Ijo. Kemudian Gagak Ireng melanjutkan bertanya, apakah perlu dilanjutkan untuk memiliki barang-barang ketiga orang itu? Namun orang yang dipanggil Ki Kema Ijo itu berkata, lebih baik kita melanjutkan perjalanan ke Bukit Tidar saja, Adi, supaya kita bisa lebih cepat berkumpul dengan beberapa perguruan di sana nanti. Dan apalagi Ki Gede Kebongu sudah berada di Bukit Tidar dengan tongkat yang dibawa oleh Ki Senopati itu, jawab Ki Kema Ijo. Pada saat itu Gagah Putih yang juga mendengar pembicaraan mereka, ia kemudian memberi syarat kepada kedua rekannya untuk diam saja dan tidak bertindak. Saat kemudian setelah berenam orang tadi membicarakan rencananya, lalu mereka tanpa mengucapkan kata-kata langsung memacu kudanya berbalik arah yang berlawan dengan arah yang dituju Gagah Putih dan dua temannya. Kemudian mereka bertiga, yaitu Gatra Bumi, Gagah Putih, serta Butut Yudoklana juga meninggal arah tersebut dan melanjutkan perjalanannya ke tanah perdikan Menureh. Ketiganya pun sambil berbincang-bincang tak terasa telah sampai di tempat penyeberangan. Sambil menunggu di pinggir Kali Progo dan sampailah sebuah rakit menyeberang, kan mereka menuju ke tanah perdikan Menureh. Sampainya ketiganya di kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu. Saat itu hari pun sudah menjelang senja. Mereka telah disambut oleh Ki Waskita dan Ki Jayaraga dengan gembira. Sambil menanyakan keselamatannya, mereka pun duduk di ruang tengah di amben bambu yang cukup besar. Ki Jayaraga dengan hasil kebunnya berupa ubi talas dan suwok, lalu dibuatnya makanan getuk dicampur parutan kelapa dan sedikit garam. Maka telah membuat nikmat yang berada di ruang tengah rumah itu. Apalagi minumannya wedang sirih juga wedang dicampur glojo tidak ketinggalan. Sesaat kemudian setelah selesai menikmati hidangan, barulah Gagah Putih pun bercerita kepada Ki Waskita dan Ki Jayaraga tentang rencana dari tugas yang dibuatnya dari Ki Patih Mandaraga di Bukit Tidar nantinya. Tidak lupa ketika mereka bertemu dengan Ki Kema Ijo dan temannya yang juga akan ke Bukit Tidar. Kemudian Ki Jayaraga dan Ki Waskita tidak lupa juga memberi sedikit banyak wejangan dan arahan kepada mereka bertiga. Tak terasa hari pun sudah malam, maka mereka setelah membersihkan diri kemudian mereka pun beristirahat. Pada keesokan harinya terlihat sinar mentari sudah memperlihatkan cahaya merahnya yang menandakan pagi pun sudah tiba. Kemudian Gatra Bumi, Gagah Putih serta Butut Yudoklana pun telah mempersiapkan lahir batinnya. Mereka lalu berpamitan kepada sesepuhnya Ki Waskita dan Ki Jayaraga. Demikianlah, maka dengan berjalan kaki mereka telah menuju ke Bukit Tidar guna melaksanakan tugas yang timbanya. Setelah melewati beberapa padukuhan maupun kademangan, maka mereka pun sudah memasuki sebuah kademangan Bandungan yang termasuk tanah perdikan Mantaise. Dan apa yang akan dialami oleh Gatra Bumi, Gagah Putih maupun Butut Yudoklana dalam perjalanannya untuk mengemban tugas mereka. Demikianlah episode yang ke-32. Nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.